Semua wartawan Indonesia harus siap, gitu kan? Kenapa? Karena PM mau ketemu. PM like Benjamin Netanyahu. Hello everyone. Dia seperti itu kan. Hello everyone. How are you? Dia dengan suara yang besar gitu kan. Secara pribadi, ya ngeri sih. Ada konflik Israel dan Palestina. Kenapa Anda nggak bisa damai dengan Palestina dan apa mau Anda? Joanna Itu nanya kayak gitu. tanya, iya. Itu aku tanyakan dan Nah, salah satunya adalah Mbak Joanna ini. Tahu nggak, satu-satunya wartawan televisi yang berhasil ke Israel. Dan itu sempat kontroversi. sangat Sangat-sangat kontroversi, tapi luar biasa menurut saya. Hanya 5 ya Mbak Joanna? 6 ya? 5. Hanya 5 ya. wartawan dan Mbak Joanna salah satu. Apa sih pengalaman yang didapatkan dari itu Mbak Joanna? Iya, jadi kan dulu tuh ada suatu perjalanan ke Israel. Sebenarnya kalau ke Israel itu sebelumnya udah sering Mas, karena Holy Land lebih ke untuk perjalanan rohani. Ya kayak hajinya umat muslim ya. Tapi waktu itu memang ada undangan ke Israel dan sebenarnya waktu itu kantor pun juga sangat berhati-hati. Kamu yakin karena ini kantor kita ini sudah dianggap difitnah anti-Islam nih. Kamu ke sana nanti kalau orang nggak paham malah dituding kamu antek Yahudi gitu kan. Udah diperingatkan. Tapi yang namanya jiwa jurnalis ya, saya merasa gini loh. Kita tuh mendukung Palestina sepenuhnya ya, mendukung Palestina sepenuhnya dan kita harus cover both side. Bagi saya pribadi, kenapa saya kemudian nekat untuk melakukan perjalanan itu bersama teman-teman media lain, karena penasaran juga ini Israel maunya apa sih? Apapun yang terjadi, kamu tuh lebih kuat gitu, nggak seimbang nih kekuatan. Apa yang menjadi kendala lo gitu kan? Intinya tuh kita pengen tahu. Akhirnya udah berjalanlah semuanya lancar sampai di tujuan. Sebenarnya pada waktu itu kita tidak ada rencana, tidak ada agenda untuk ketemu Benjamin Netanyahu. Sama sekali nggak ada. Di hari kedua, tiba-tiba aja pagi kita langsung dihubungi. Semua wartawan Indonesia harus siap, gitu kan? Kenapa? Karena PM mau ketemu. PM like Benjamin Netanyahu. Terus aku, kita tuh bukannya gimana-gimana enggak, karena kita nggak expect Mas. Yang saya pikirkan sama teman-teman pikirkan nanti efek buat Indonesia apa, efek buat kantor kami masing-masing apa. Tapi sebagai misi jurnalistik kita pengen tahu gitu kan. Kalau sama teroris aja kita bisa dan boleh berfoto, itu aja teroris gitu kan. Ya kalau terserah masyarakat menganggap Israel Benjamin Netanyahu teroris atau enggak, intinya adalah dia adalah aktor dari sebuah negara yang berkonflik dan kita membela negara yang sedang dijajah, ibaratnya kayak gitu kan. Ya kita harus temui. Bagi saya itu satu goals sebagai seorang jurnalis. Akhirnya kita masuk siang kurang lebih jam 11 atau 12 saya lupa waktu sana. Ya udah tadi disuruh masuk ke ruang tunggu. Udah cepat sekali. Benjamin Netanyahu datang dengan rombongannya di ruang meeting itu, berlangsung singkat 40 sampai 45 menit dan langsung saja dia dengan seperti yang di TV-TV banget. Seperti yang di berita-berita itu yang kayak hello everyone. Dia seperti itu kan. Hello everyone. How are you? Dia dengan suara yang besar gitu kan. Secara pribadi, ya ngeri sih. Ya Apa kan? yang dia tanyakan waktu pertama kali dia? Sebenarnya dia tidak menanyakan, tapi dia lebih ke welcoming speech. Welcoming speech gitu. Intinya dia bilang bahwa saya senang bisa memiliki waktu bertemu dengan para jurnalis dari Indonesia, bahwa Indonesia adalah suatu negara yang berkembang dan kami menghormati kebijakan-kebijakan Indonesia walaupun Indonesia sangat mendukung Palestina, tapi sebenarnya saya yakin banyak hal yang bisa kami tawarkan untuk kemajuan kerjasama dua negara, karena dari sisi bisnis, pendidikan, pertanian seperti itu. Dia di welcoming speech dulu. Lalu kemudian udah nih nggak lama gitu, langsung sesi tanya jawab. Langsung to the point kok. Teman-teman wartawan lain meng-follow up dulu nih masalah ekonomi yang tadi dia jelasin. Masalah memangnya kalau kerjasama itu nanti apa gitu kan yang bisa dikembangkan, karena kan kita terkendala masalah kerjasama
apa namanya diplomatik ini kan agreement gitu kan, hubungan diplomatik kita itu nggak ada sama sekali gitu kan. Sekarang nggak ada kan? Nggak ada, Indonesia emang nggak ada. Udah, mereka soal itu kayaknya teman-teman juga agak ragu-ragu ngomongin Israel Palestina, takutnya kita diusir kan gitu kan. Oke. Kalau diusir, kalau nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang. Jujur, secara manusiawi juga ada lah ya Mas. Langsung aku yang tanya waktu itu. Intinya adalah apa yang terjadi dengan Israel Palestina sebenarnya? Kenapa tidak bisa berdamai? Apa yang menjadi kendalanya? Itu kan pertanyaan kita semua dong, yang harus disampaikan langsung sama ibaratnya orang yang terkait. Nomor satu terkait yang Terkait. otak lah dalam petik. Yes. Udah ketemu. Sampaikan lah. Nah, pertanyaan masyarakat Indonesia lah ya. Saya sih nggak muluk-muluk mewakili perasaan masyarakat dunia, tapi Indonesia aja lah gitu kan. Ada konflik Israel dan Palestina, kenapa Anda nggak bisa damai dengan Palestina dan apa mau Anda? Joanna Itu nanya kayak gitu. Tanya, iya. Itu aku tanyakan dan kemudian di follow up juga sama teman-teman. Nah, terus beliau Benjamin Netanyahu menjawab bahwa dari pihak Palestina sendiri yang tidak menyetujui agreement two state. Jadi dia mengakui bahwa sebenarnya kalau komunikasi dia dengan Fatah itu fine. Tapi dia sendiri mengklaim menurut dia pihak selama ini kendalanya adalah Hamas, karena memang dari pihak sana tidak menghendaki ada Yahudi di situ secara total lah ya gitu kan, dan itu hal yang tidak mungkin kan gitu kan. Nah, itu aja two state solution itu yang memang tidak ingin diterima oleh Palestina. Tapi kita juga harus melihat isinya itu apa. Two state solution itu apakah tetap akan merugikan bangsa Palestina atau enggak. Nah, itu kan pasti juga ada pertimbangan-pertimbangan kenapa mereka juga tidak mau menerima. Nah, dia juga menyatakan bahwa seharusnya Anda menanyakan itu juga ke pihak Palestina gitu kan, karena ada masalah dalam negeri mereka sendiri. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi dia tidak menjawab banyak tentang konflik Israel dan juga Palestina, tapi dia lebih mengalihkan ke isu bisnis dan keuntungannya seandainya Indonesia itu membuka ruang diplomasi dengan Israel. Nah, para konco, itulah yang akhirnya tahun 2016 silam viral, bahasa sekarang sih viral ya. Aduh. Viral, tapi benar-benar itu bisa dibilang kontroversi, bisa dibilang polemik. Makanya saya tanya langsung ke yang bersangkutan. Ternyata misinya ya ternyata bagus loh, untuk memberikan tanya langsung kepada orang nomor satu di sana. Jawabannya ternyata seperti itu. Karena Mas, jadi sebelum ada agenda perjalanan ke Israel itu untuk bertemu dengan Netanyahu itu, sebelumnya Indonesia kan ada KTT Oki yang diselenggarakan di Jakarta. Nah, di situ kan Presiden Joko Widodo secara tegas menyatakan bahwa gitu kan Indonesia sepenuhnya mendukung Palestina. Otomatis semua kan pasti juga bertanya-tanya dan gemes dong. Oke, kita mendukung, tapi sejauh mana kita itu efektif dan langkah itu akan benar-benar oke nih, peran Indonesia ini masih ampuh apa? Orang bertanya-tanya. Oke, secara negara Presiden sudah sangat aktif ya melalui Kemenlu-nya. Nah, kita sebagai jurnalis apa yang kemudian bisa kita lakukan perannya? Kita punya kesempatan untuk mencari informasi dan tanya langsung, ya kita tanya langsung kesempatan itu. Nah, the problem is mungkin ada, karena Indonesia ini juga masih banyak yang mungkin masih sempit cara berpikir masyarakat kita. Saya tidak menyalahkan, yang memang masih perlu banyak edukasi, sehingga ketika selesai dari situ kan udah viral tuh foto bersama Netanyahu. Karena tidak dipungkiri dan tidak bisa disalahkan bahwa foto itu adalah simbol banyak makna. Ya kan, foto itu bisa simbol kerja sama suatu pihak dan segala macam. Dan ketika media Indonesia dari berbagai macam institusi itu berfoto bersama Benjamin Netanyahu, otomatis itu sebagai suatu dukungan dong, suatu pertemanan. Karena itu negara yang sebenarnya nggak boleh kita deketin gitu kan. Nah, nggak banyak orang juga yang kemudian paham mengenai soal jurnalistik kan. Nah, jadi ya udah pulang-pulang itu kita di demo dan kantor juga diancam segala macam. Aku juga merasa bersalah pasti. Wah, ini efek kenekatan aku sebagai jurnalis ini juga membawa dampak sama kantor. Jangan sampai nih semuanya kena dampaknya. Tapi aku percaya masih Mas bahwa misi yang kita jalankan itu misi yang benar baik. Karena memang nama jurnalis itu baik. Ya, karena pada akhirnya toh gitu kan, tidak ada unsur-unsur untung buat pribadi tidak, malah itu membahayakan, ya kan? Itu semuanya sekedar memang mencari jawaban, dan kita sebagai jurnalis militansi itu harga mati bagi aku. Karena bukan apa-apa, kadang tuh kita kalau di lapangan semakin dilarang tuh kayak semakin melawan kan, untuk in a good way ya.
bukan kita ingin melawan aturan, tidak. Ya udah kita dituding anti Islam, anti Yahudi dan segala macam. Enggak sama sekali enggak ya. Kita memang harus menekankan yang namanya cover both side dan 5W1H dalam menjalankan kerja jurnalistik gitu. Para konco, menarik kan. Saya langsung tanya ke orangnya karena banyak yang beredar kan seolah-olah Mbak Zohana ini kan, mohon maaf nih, non muslim, mendukung bla bla bla. Ternyata beliau menjelaskan misi jurnalis pribadi, kepuasan pribadi sebagai seorang jurnalis, Mbak Zohana. Betul, dan true. Itu mewakili pertanyaan publik Indonesia sebenarnya. Pertanyaan tadi yang jawabannya sudah disampaikan Mbak Zohana ketemu Pak Benyamin Netanyahu. Pak Benyamin Netanyahu. Jadi agak gimana gitu. Pak Benyamin. Bahkan kalau misalnya Osama bin Laden masih hidup pun, gitu kan, kita punya kesempatan ketemu sama dia dan tanya sama dia, kita temuin Mas, betul. Karena kamu itu sebenarnya benar-benar teroris atau kamu itu dibayar atau dipelihara atas kepentingan tertentu sehingga kamu bikin kelompok Al-Qaeda sih? Kan itu pertanyaan kita. Kita punya kesempatan ya kita tanya, siapa sih yang bisa memiliki momen untuk bertanya hal-hal seperti itu hingga titik terdalam? Wartawan. Itu kalau Osama bin Laden masih hidup dan kita punya kesempatan. Sekarang nggak usah jauh-jauh. Ketuanya ISIS pun misalnya ya, kita punya kesempatan, ya yuk kita temuin. Jadi artinya tuh tidak memandang itu teroris atau enggak, atau itu mungkin haram atau enggak. Dalam kaidah-kaidah jurnalistik, selama sumber informasi A1 yang memang benar-benar langsung, ya udah kita akan harus tanya. Tapi keselamatan nomor satu sih. Gitu. Setuju, karena pengalaman Metro juga sebelumnya ada Mutia Hafid sama Budianto yang ke Afghanistan ya. Ke Irak ya. Yang bersama Mbak Zohana juga bisa nembusin orang nomor satu di Israel, luar biasa. Serius banget ngobrolnya kita.